Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Senin sore. Hari Senin apa hari Selasa ini? Ya, hari Selasa nih, 7 November 2023. Banyak teman, banyak orang yang berkomentar terkait polemik nasab Ba'alawi ini. Apa komentarnya? Mereka menyayangkan kepada kami, termasuk saya. Mengapa kemudian polemik nasab ini kok melebar kemana-mana? Mengapa kemudian seluruh habaib diserang? Mengapa habib-habib yang baik juga diserang? Semuanya diserang. Bukankah ini persoalannya adalah habib-habib yang radikal, habib-habib yang nakal? Itu oknum, tidak semua habaib. Mengapa kemudian yang jadi sasaran seluruh habaib Indonesia? Dan kemudian mereka merasa tidak terima, merasa sakit hati, mungkin karena bagian dari Muhyiddin Habib, gitu ya. Jadi begini ya, saya konfirmasi, saya klarifikasi ya kepada siapapun lah yang merasa punya sikap yang sama seperti tadi saya jelaskan. Pertama, tidak benar kalau kami disebut menyerang. Bahasanya kurang tepat. Lebih tepatnya adalah kami mengkoreksi, kami mengkritisi para habaib di Indonesia ini atas beberapa hal. Baik persoalan nasab, persoalan akhlak, kelakuan mereka, oknum-oknum yang kita anggap, kita nilai bertentangan dengan prinsip-prinsip kita berbangsa dan bernegara, bertentangan dengan prinsip-prinsip moral akhlak beragama Islam, maupun terkait dengan beberapa hal sejarah yang terjadi di Nusantara ini. Banyak sejarah. Sejarah NU, sejarah Jatman, sejarah pahlawan nasional, dan lain sebagainya. Yang pertama terkait dengan polemik nasab. Kalau polemik nasab, mengkritisi polemik nasab Ba'alawi ini seperti yang secara keseluruhan terangkum dalam tesisnya Kiai Maduddin Usman Al-Bantani, itu memang mengena kepada seluruh habaib di Indonesia. Mengapa demikian? Karena seluruh habaib di Indonesia nasabnya adalah mengerucut ke atas kepada Bani Alawi yang mandek di Imam Ubaidillah, yang oleh Kiai Maduddin Usman atas penelusuran manuskrip atau kitab-kitab nasab terputus, tidak nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau tentang polemik nasab ini seperti ini, itu memang mengena, berlaku kepada seluruh habaib di Indonesia. Baik yang keras-keras maupun yang lembut-lembut, baik yang ada di NU ataupun yang ada di luar NU, baik yang muda ataupun yang tua, yang mengatakan atau mengklaim diri sebagai habaib keturunan Ba'alawi, semuanya katut di sini. Semuanya masuk dalam klan yang dikritisi, yang kita kritisi. Kritisi terkait polemik nasabnya. Nah, sekarang tinggal bagaimana para habaib ini, seluruhnya aja lah, Bani Alawi, menyikapinya dengan baik, menjawabnya dengan baik. Karena ini tes ilmiah, hendaknya dijawab dengan ilmiah juga, sebagaimana sudah banyak disarankan oleh kiai-kiai sepuh di Indonesia, termasuk Kiai Miftahul Ahyar, Romo Kiai Halwani, Berjan Purworejo, dan juga tokoh-tokoh ulama-ulama yang lain. Karena itu temuan atau penelitian manuskrip, ada marojeknya, ada referensinya yang jelas. Ya, satu terkait polemik nasab. Nah, jadi saya tegaskan kembali, terkait polemik nasab ini berlaku kepada seluruh habaib, baik yang keras-keras ataupun yang lembut. Karena itu, karena mereka tersambung dalam satu silsilah keluarga besar Ba'alawi. Paham ya? Sampai hari ini hampir 1 tahun polemik ini bergulir, memang
kita belum menemukan jawaban yang tegas dari Robitoh Alawiyah, lembaga yang mencatat nasab mereka, menjawab pertanyaan tersebut, menjawab polemik tersebut sebagaimana atau seperti yang kita butuhkan. Seperti yang diinginkan oleh Kiai Madudin Usman dari manuskrip-manuskrip yang resmi, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa diadu secara ilmiah dengan temuan manuskripnya Kiai Madudin Usman. Sampai hari ini belum ada yang menjawab baik secara person maupun secara resmi dari Robitoh Alawiyah. Bahkan tanggapan positif, tanggapan legowo dari komunitas para habaib atas temuan manuskrip nasab ini, sebagaimana Kiai Madudin sudah beberkan panjang lebar, belum ada satupun. Legowo dengan mengatakan terima kasih, adanya temuan ilmiah ini akan kami selidiki lebih lanjut sampai kapan waktunya. Kalau ternyata memang kami betul-betul bukan dzurriyyah Nabi, kami akan minta maaf. Tapi kalau seandainya kami sanggup membuktikan kami adalah dzurriyyah Nabi, kalian mohon maaf kepada Kiai Madudin CS yang mengatakan manuskripnya terputus itu. Belum ada. Padahal kita, Kiai Madudin Usman, membuka sangat lebar atas momen tersebut agar polemik ini cepat selesai. Ya, sampai hari ini belum ada satupun Habib yang setidaknya yang saya amati, yang saya pantau, dari yang keras-keras, dari yang lembut-lembut, dari yang pengikutnya banyak sampai yang kecil, dari yang muda yang tua, saya belum menemukan ada seorang Habib pun yang kita anggap menanggapinya, mensikapinya dengan sikap-sikap yang legowo seperti itu. Yang kedua, terkait dengan akhlak, terkait dengan sikap-sikap yang radikal. Ya, memang ini tentu saja tidak berlaku kepada keseluruhan habaib. Ini hanya berlaku pada oknum-oknum Habib yang kita anggap memang akhlaknya tidak bisa dibenarkan sesuai syariat Islam, yang akhlaknya tidak baik, yang suka menghujat, suka menghina orang lain, suka menghina pimpinan negara kita, menghina Kiai NU. Tentu ini hanya berlaku kepada mereka yang melakukannya. Tetapi terkait dengan polemik nasab ini, baik yang keras-keras ataupun yang halus-halus, sepanjang mereka tidak mensikapinya dengan baik, karena ini menyangkut silsilah orang tersuci di dunia Islam, yang ancamannya adalah neraka jika berbohong, maka ini berlaku kepada seluruh habaib. Dia tinggal monggo disikapi dengan baik. Nah, yang terakhir terkait dengan polemik sejarah, ini juga hanya berlaku kepada mereka oknum-oknum Habib yang ditengarai, yang ditemukan fakta, data, bukti menyimpangkan sejarah. Ya, sekali lagi dalam konteks ini hanya berlaku kepada siapapun Habib yang kita anggap, kita temukan fakta, bukti, adanya indikasi, sinyalemen, memotong sejarah, membelokkan sejarah, membuat makam palsu, dan lain sebagainya. Ya, jelas ya. Jadi kami bersikap, kami bertindak sebagaimana atau sesuai dengan fakta-fakta, data-data yang ada, sesuai dengan item-item persoalan yang tadi saya sebutkan di depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.